Curah hujan yang masih sangat tinggi sekali. Kita tahu ya pemirsa bahwa di beberapa daerah di Jakarta, Tangerang dan juga Bekasi itu terendam banjir. Bahkan beberapa yang kita lihat itu cukup parah karena ada mal yang sampai lantai satu itu habis loh. Di Bekasi itu ya, jadi lantai satu sampai langsung tiba-tiba saja air masuk dan akhirnya membuat pengunjung di sana tidak bisa dievakuasi gitu, akhirnya benar-benar lari ke atas. Dan juga kita melihat ada beberapa teman-teman kita yang terdampak langsung akibat banjir tersebut. Salah satunya ada Baim Wong, ada Maya Septa, yang dimana sampai sekarang itu Baim Wong itu terdampak di kompleknya, itu yang terdampak banjir kurang lebih 85 kakak. Di tengah-tengah sedang menjalankan ibadah puasa pula ya, jadi Mbak Imo mengaku bahwa sahur pun itu harus dalam keadaan di tengah-tengah genangan air. Nah, kita mau lihat seperti apa kondisi terkininya dalam tayangan berikut ini. Miris banget. Banjir kembali menerjang sebagian besar wilayah Jakarta dan Bekasi. Rumah-rumah para selebriti pun tak ketinggalan ikut tergenang banjir. Salah satunya adalah Baim Wong yang berdomisili di wilayah Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Saat terbangun pasca imsak, Baim pun mendapati lantai satu kediamannya sudah tergenang banjir. Ia pun terpaksa menjalani sahur dalam keadaan kaki serta berbagai properti di lantai satu kediamannya tergenang banjir. Sahur. Tinggal di wilayah yang selalu langganan banjir, tahun ini kondisi banjir di sekitar kediaman Baim memang cukup parah. Hal ini diakui sendiri oleh warga sekitar, juga ketua RT tempat Baim berdomisili. Total warga yang terdampak banjir bahkan mencapai 85 kakak, termasuk Baim Wong dan keluarga. Kalau di saya sekitar ada 85 rumah, kepala keluarga. Baru ini yang agak besar, kalau kemarin-kemarin nggak masuk ke rumah, hanya lewat. Nggak sampai, paling 30 cm kalau sebelum-sebelumnya. Tapi untuk ini, nah ini yang agak besar. Salah satu artis yang juga kembali harus terdampak bencana banjir adalah Maya Septa. Terakhir kali kediaman yang mewah diterjang banjir di tahun 2020. Kali ini sang artis harus kembali dirundung sedih gara-gara lokasi kediamannya ikut terendam banjir. Parto yang juga tinggal di sebuah perumahan elit yang berada di kawasan Rawalumbu, Kota Bekasi, juga tak ketinggalan ikut terdampak banjir. Untungnya, isi rumah Parto tak sampai kemasukan air dikarenakan posisi fondasi rumah yang cukup tinggi. Tapi lantaran banjir yang memenuhi jalanan depan rumah nyaris meluap sampai pintu gerbang kediamannya. Parto pun sampai harus membungkus mobil mewah miliknya dengan plastik. Alhamdulillah sih udah agak turun. Tadi batas ini nih. Kondisi banjir paling parah justru menimpa kediaman mewah artis Michela Adlen. Debit air di kawasan sekitar perumahan tempat tinggalnya meluap. Lantai satu kediaman dari artis cantik ini pun tergenang banjir. Dikepung banjir sejak malam harinya, Michela Adlen dan keluarga pun hanya bisa menyelamatkan diri dengan naik ke lantai 2 kediaman mereka. Tapi hingga siang harinya, air di kediamannya tak kunjung mengering. Artis ini pun sempat membuat permintaan tolong untuk dievakuasi. Alhasil, Michela Adlen dan anak-anak pun dievakuasi dengan perahu karet dan saat ini diketahui sudah mengungsi di tempat yang lebih aman. Banjir besar kembali menerjang Jakarta dan Bekasi. Salah satu lokasi yang paling parah terkena dampak banjir adalah wilayah Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Air yang meluap dari Kali Ciliwung merendam pemukiman warga bahkan sampai setinggi 2 meter. Tim Insert pun sempat turun ke lokasi kejadian, di mana sampai sore hari kemarin, kondisi air ternyata masih seukuran pinggang orang dewasa. Mirisnya, banyak warga masih memilih untuk bertahan di lantai 2 kediaman mereka dengan alasan kondisi barak pengungsi sudah penuh dengan orang.
Oke, pemirsa, sekarang saya berada di Kebun Pala 2, Jatinegara, Jakarta Timur. Nah, ini kita sudah ketemu dengan Pak RT. Siapa Pak RT? Siapa Pak? Pak Usman. Pak Usman. Pak Usman sebagai RT 04 RT 12 RW 04. Oke, mungkin bisa gambarin Pak Usman kondisi sekarang ini seperti apa sih Pak? Untuk sekarang ini banjirnya sepertinya masih manteng ya, turunnya agak sedikit-sedikit. Dan untuk pengungsi semuanya sebagiannya sih udah di kelurahan, di SD Kampung Melayu sama SMP 26. Sebagian lagi masih ada di lantai 2. Rumah masing-masing yang tidak terendam ya, tidak terendam lantai 2-nya. Oke. Nah, ini mungkin bisa gambar Pak, banjir ini dari jam berapa sendiri Pak akhirnya? Kalau kemarin sempat sampai musola itu, terus sempat turun, habis sholat tarawih turun. Nah, setelah tarawih itu air nambah lagi, datang lagi sampai tadi puncaknya jam 6 pagi. Jam 6 pagi naik deras itu. Ya, untuk kondisi di rumah ya lumayan lah, untuk sepinggang. Dan untuk situasi juga terpantau masih gelap untuk lampunya. Tim Insert pun mencoba untuk mendatangi salah satu titik pengungsian warga, yaitu di SDN 02 Kampung Melayu, Jakarta Timur. Beruntungnya, banyak warga yang mengungsi di sana pun sudah mulai menerima bantuan dari banyak pihak untuk kebutuhan makan, minum, dan pakaian layak pakai. Ya pemirsa, Insert sekarang saya berada di SDN 02 dan 01 Kampung Melayu. Dan di mana memang SDN ini menjadi tempat pengungsian dari para korban banjir yang mengalami di kawasan Kampung Melayu dan sekitarnya. Nah, saya menggambarkan sedikit di dalam. Jadi memang warga yang tidak bisa menyelamatkan diri di rumah yang tidak memiliki lantai 2 untuk mengungsi, mereka memilih untuk mengungsi di dekat rumah di SDN 02 ini. Dan memang saya gambarkan cukup padat di sini, ada anak-anak dan ibu-ibu sendiri yang sudah mengungsi dari tadi pagi hingga sampai sore hari ini, yang memang rumahnya masih mengalami banjir dari 1,5 meter hingga 3 meter sendiri. Kita masuk ke dalam sedikit misal. Nah, dan inilah lorong SDN 0102 ini yang memang sudah dipenuhi oleh para warga dari Kampung Melayu dan sekitarnya sendiri yang sudah memadati dari lorong sekolah hingga mengisi ke kelas-kelas sekolah SDN yang ada di dalam. Ibu, boleh wawancara sedikit Ibu? Ibu siapa Ibu? Amel. Ibu bawa anak di SDN di sini dengan Ini ponakan sih, bukan anak saya. ponakan ini bagaimana Ibu? Sebelum gede saya udah evakuasi ke sini. Anak-anak juga? Iya, anak saya 2. Masih di bulan suci Ramadan Ibu ya, jalan puasa, gimana menjadi kendala juga dari masyarakat sini Ibu? Alhamdulillah sih pas sahur kita dapat nasi, pas buka juga dapat nasi. Tidur posisi gimana situasi dengan tidur? Berbaring gitu. Iya, bareng-bareng. Tapi memang di rumah sendiri banjir berapa meter Ibu akhirnya memilih untuk mengungsi ke SDN ini? Saya ada 2 meter lebih di rumah saya. Tapi pas begitu banjir memang sudah mengungsi memilih di SDN ini? Iya, langsung ke sini saya. Berharap dengan banjir ini apa nih dari Ibu sendiri ke depannya? Berharap ya semoga di tahun ke depannya kalau bisa jangan banjir-banjir lagi.